Kenapa kelihatannya kalian belum siap? Tanya Kaiden Alvaro Franklin. Silakan keluar. Saya tidak butuh orang yang gak serius kerja sama saya. Dari 4 orang suster dan 1 dokter anestesi di dalam ruang operasi, tak ada satupun yang berani menjawab. Jangankan menjawab, bergerak sedikit pun mereka tak berani sikap gugupnya. Semuanya hanya diam mematung dengan kepala tertunduk dalam, enggan menatap mata Kaiden yang kini memancarkan sinar kemarahan. Seluruh penghuni rumah sakit, baik perawat maupun dokter, seperti sudah maklum dan mengenal sifat seorang Kaiden Alvaro Franklin. Biasanya dipanggil Kaiden. Manusia terdingin dan terkejam di muka bumi ini. Ditambah raut wajahnya yang sangat datar menambah kesadisan pada auranya. Dan mereka memilih untuk tak mencari masalah dengan penjaga rumah sakit itu. Untungnya, para perawat dan dokter di sini masih waras dan tak ingin mati konyol. Kata-kata sadis yang keluar dari mulut Dr. Kaiden selalu menusuk sampai ke lubuk hati yang terdalam. Untung ganteng. Kalau enggak mah, udah gue santet. Biasanya anggun. Sang dokter anestesi berujar begitu. Kaiden mendengus pelan, terdengar berat. Ya sudah, mari kita mulai operasinya. Sebelum itu mari kita berdoa. Maaf, saya telat ya. Belum sempat Kaiden menyelesaikan kalimatnya. Suara cempreng itu seketika mengisi ruangan. Suasana tegang di dalam ruang operasi. Kaiden menoleh ke sumber suara dan menajamkan pandangannya pada seorang gadis manis berpakaian operasi lengkap yang baru saja masuk. Siapa? Tanya Kaiden dengan nada dinginnya, hampir berniat untuk menelan gadis itu secara perlahan. Halo, saya Revalina. Revalina menjeda perkataannya sebentar. Ia mengatur nafasnya yang tersengal karena habis berlari kencang untuk menggapai ruangan ini. Saya dokter pindahan dari Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Hari ini saya yang akan mendampingi Dr. Kaiden. Meski memakai masker, senyuman lebar Revalina masih bisa terlihat lewat matanya yang menyipit. Saya nggak minta dokter lain untuk mendampingi saya hari ini. Kaiden memberi tatapan super sinis pada Revalina. Oh, ini yang namanya Dr. Kaiden. Revalina tersenyum ceria lalu melambaikan tangannya. Hai dok, saya diminta Dr. Alex buat mendampingi dokter hari ini. Dokter ganteng juga ya ternyata. Salah, ganteng banget. Puji Revalina bersama cengiran kuda khasnya. Jangan bercanda, bentak Kaiden, membuat Revalina menciut seketika. Senyuman Revalina yang tadinya merekah begitu cantik, kini langsung menghilang dalam sekejap. Ia memasang ekspresi cemberut yang ditutupi oleh masker, kemudian berucap di dalam hati. Galak banget sih, dasar gila. Tak mau membuang waktu, Kaiden langsung melangkah menuju meja operasi tanpa memedulikan Revalina lagi. Toh, dia juga tidak kenal dengan dokter asing yang tiba-tiba masuk ini. Pisau bedah, pinta Kaiden, ketika sudah berdiri di dekat meja operasi. Ia mengulurkan tangannya pada seorang suster yang berdiri di samping kanannya. Sementara, Kaiden sibuk dengan pasien yang terbaring di atas meja operasi. Revalina hanya berdiri di dekat pintu masuk sambil cemberut kesal. Kaiden yang melihat Revalina tampak tak berguna kini kembali memandang cewek itu dengan tatapan tajam. Kamu, panggilnya agak membentak. Ngapain berdiri di situ, kayak patung? Sini. Katanya, kamu mendampingi saya kan? Beneran? Revalina tersenyum senang lalu berlari cepat menghampiri Kaiden dan berdiri di samping kirinya. Hai laki, Dr. Kaiden. Revalina menyapa Kaiden lagi. Sedangkan yang disapa hanya bergeming, tak berniat menjawab sapaan menyebalkan itu. Kaiden melirik Revalina lewat ujung matanya kemudian berucap, saya paling gak suka sama orang yang mengganggu ketenangan saya. Jadi, kalau kamu sampai cerewet apalagi mengganggu, saya lempar kamu dari rooftop rumah sakit.
ancam Kaeden dengan nada yang begitu mengerikan. Dan untuk kesekian kalinya, tak ada satupun yang berani mengeluarkan suara termasuk Revalina sendiri. Perempuan itu tak mau menatap Kaeden lagi. Dia hanya menundukkan kepala menatap lantai ruang operasi yang dingin sembari mengumpat di dalam hati. Ganteng doang, galaknya kebangetan. Revalina akhirnya bergumam pelan, saking kesalnya. Apa kamu bilang? Kaeden menghardik. Apaan? Gak ada. Revalina menggeleng cepat. Dengar bisikan setan ya? Ih, serem. Lagi-lagi Kaeden menghela nafas berat. Tak ingin tambah naik darah karena kelakuan manusia menyebalkan di sampingnya ini, mari kita lanjutkan operasinya. Dasar dokter psikopat, gerutu Revalina di dalam hati. Mana mungkin Revalina berani mengatakan hal semacam itu secara langsung. Bisa-bisa dia benar-benar akan dilempar dari rooftop oleh Kaeden. Selesai operasi yang menegangkan dan menguras tenaga, Revalina langsung bergegas pergi menuju ruangan kerjanya. Dengan senyuman manis yang terukir di wajah cantiknya, Revalina berjalan dengan langkah girang memasuki ruang kerja. Seketika itu juga, ia langsung mengernyit bingung kala melihat 2 meja kerja dan 2 bangku kerja yang ada di balik meja tersebut. Ruangan ini seperti didesain untuk 2 orang, tapi setahunya hanya dia sendirian yang pindah ke rumah sakit ini. Revalina mendekat ke salah satu meja kemudian bergumam pelan membaca penanda nama di atas meja. Kaeden Alvaro Franklin. Cewek itu berpikir sesaat, berusaha mencerna nama yang terdengar tak asing di telinganya. Beberapa detik setelahnya, ia langsung melotot kaget sambil membuka mulut lebar-lebar. Hah? Aku satu ruangan sama dokter psikopat itu? Siapa yang dokter psikopat? Revalina makin melotot kemudian ia memutar badannya takut-takut menghadap ke arah pintu masuk. Dokter Kaeden? Kaeden yang tadinya bersandar di depan pintu sambil melipat kedua tangan di depan dada, kini berjalan mendekati Revalina tersenyum secara perlahan. Sangat perlahan, seperti sedang menyaksikan adegan slow-mo. Itulah yang ada di pandangan Revalina. Takut. Revalina ikut melangkah mundur setiap kali Kaeden berjalan maju ke arahnya. Dokter mau ngapain? Revalina gelagapan sendiri. Sampai akhirnya, Revalina kehilangan ruang untuk bergerak ketika ia sudah tersandar di dinding ruangan dengan tubuh kaku serta keringat dingin. Jantungnya juga berdegup kencang tak karuan. Sekarang, Kaeden telah berdiri di hadapan Revalina dengan jarak yang sangat dekat. Mungkin hanya berjarak 3 cm. Ia menajamkan matanya pada Revalina lalu mendekatkan wajahnya secara lambat sampai Revalina bisa merasakan hembusan nafas hangat Kaeden yang kini menerpa wajahnya perlahan. Lantas, Revalina langsung menutup matanya rapat-rapat sambil mengucapkan deretan doa di dalam hati. Berharap dirinya tidak terkena serangan jantung akibat ulah manusia psikopat di depannya ini. Wajah Kaeden masih terus bergerak mendekat dan akhirnya berhenti tepat di samping telinga Revalina. Kemudian ia berbisik seram. Saya cuma mau bilang, jangan berani macem-macem sama saya atau kamu saya bunuh. Revalina melotot setelah mendengar kalimat yang tak kalah setannya dari Kaeden. Lalu dengan sekuat tenaga ia mendorong dada Kaeden agar menjauh. Ih, gila ya, serem banget. Kalau menurut kamu saya serem, ya udah silakan keluar dari sini. Tapi kan ini ruangan saya juga, protes Revalina dengan bibir manyun tanda sebal. Siapa juga yang mau satu ruangan sama cewek annoying kayak kamu? Mendingan kamu samperin atasan kamu dan minta dia pindahin kamu. Bilang aja sana sendiri, atasan saya kan papanya dokter sendiri. Kaeden menutup matanya sambil menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya dalam satu hentakan. Jangan banyak. Hai Kaeden, hai juga Revalina. Seorang lelaki parubaya berjas putih melangkah masuk ke dalam sana secara tiba-tiba. Papa, gumam Kaeden. Sedangkan Revalina langsung menunduk sopan untuk memberi salam. Hai Dokter Alex. Gimana Revalina? Suka kerja di sini? Alex tersenyum lembut. Revalina melirik Kaeden sekilas lalu kembali mengalihkan pandangannya pada Alex. Iya dok,
Tapi jawaban saya tadi nggak serius. Alex mengangguk. Kalau gitu saya senang dengarnya. Kaiden memutar matanya malas. Dia siapa sih, Pak? Kok tiba-tiba datang ke sini? Dia Revalina, anak Om Brakas. Teman dekat Papa. Revalina awalnya kerja di rumah sakit cabang kita di Singapura. Tapi karena Om Brakas sudah kangen banget sama anaknya, jadi Revalina pulang ke Indonesia. Dan mulai sekarang Revalina akan kerja di sini, jelas Alex. Kenapa harus di ruangan aku? Kan masih banyak ruangan lain yang kosong. Papa mau kalian deket dan bisa berteman baik. Makanya Papa satuin ruangan kalian. Jadi kalian harus akur dan jangan berantem ya. Dih, mana bisa akur? Sama dokter psikopat. Revalina lagi-lagi membatin. Revalina, kalau ada apa-apa atau mau sesuatu bilang aja ya. Nanti saya atur semuanya biar kamu nyaman di sini, oke? Alex meminta persetujuan. Revalina mengangguk sambil tersenyum manis. Iya dok, makasih. Ya udah, Papa permisi dulu ya. Alex melemparkan senyuman lagi sebagai sapaan terakhir lalu berjalan keluar dari ruangan tersebut. Setelah lelaki itu menghilang dari pandangan, Revalina ikutan berjalan menuju pintu tanpa memperdulikan Kaiden lagi. Heh, mau kemana? Tanya Kaiden dengan nada sengit. Revalina memutar tubuhnya untuk menghadap Kaiden lalu memasang ekspresi meledak. Kenapa? Kepo amat. Iya kan saya cuma nanya.